Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini sampai di hari yang ke-7 belajar dari Markus. Judul renungan kita adalah 1 dari 4 penulis Injil. Ayat nats kita terambil dari 1 Petrus 5 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus, anakku. Amin. Tuhan hanya memakai 4 hambanya untuk menulis Injilnya, dan salah satunya adalah Markus. Yang menarik, dari 4 Injil yang ada, 2 Injil ditulis oleh Rasul atau murid-murid pertama Tuhan Yesus, yakni Injil Matius dan Injil Yohanes. Sedangkan 2 Injil lagi ditulis bukan oleh Rasul, tetapi oleh rekan-rekan Rasul Paulus dan Rasul Petrus, yakni Injil Markus dan Injil Lukas. Memang tidak ada di dalam Injil Markus disebut bahwa Markus adalah penulis Injil tersebut. Namun, tradisi sejak abad kedua menyebutkan demikian. Misalnya Papias, seorang bapak gereja yang hidup sekitar tahun 70 sampai 163 Masehi. Beliau mengatakan bahwa Markus adalah murid Rasul Petrus dan bahwa Markus menulis Injilnya berdasarkan ajaran-ajaran Petrus. Irenaeus, bapak gereja yang hidup sekitar tahun 30 sampai tahun 122 Masehi, juga mengatakan demikian. Seraya menambahkan bahwa Markus menulis Injilnya di kota Roma. Dalam 1 Petrus 5 ayat 13, Rasul Petrus menyebut Markus sebagai anaknya dan bahwa Markus bersama orang percaya lainnya di Babylon mengirim salam kepada para pembaca surat Petrus. Hal ini mengindikasikan bahwa Markus pada masa itu sedang bersama-sama dengan Petrus di Babylon, nama samaran untuk Roma. Dengan demikian, maka penulisan Injil Markus oleh Markus hampir bisa dipastikan. Banyak pakar Alkitab yang berpandangan bahwa laki-laki muda yang tidak berpakaian yang disebut dalam Markus 14 ayat 51 sampai 52 adalah Markus sendiri. Memang pada waktu itu tidak biasa bagi seseorang untuk menyebut namanya dalam tulisannya, seperti halnya Yohanes di dalam Injil Yohanes 21 ayat 24. Jadi, walaupun dugaan ini tidak pasti, namun sangat mungkin juga benar. Akan tetapi, seandainya pun pandangan ini tidak benar, hal ini tidak mengurangi fakta bahwa Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus. Markus mendapat kehormatan untuk menulis kitab suci karena dia sudah dibentuk dalam pelayanan. Ia setia mengikut 3 rasul dan belajar dari mereka, yaitu Barnabas, Paulus, dan Petrus. Karena itu, Tuhan mempercayakannya untuk menulis salah satu kitab Injil, yaitu Injil Markus, yang menjadi bagian dari kitab suci umat Kristen. Memang, Markus tidak menulis Injilnya dari hasil pikirannya sendiri, melainkan dari ilham Roh Kudus. Tetapi, Roh Kudus tetap memberi kebebasan kepada Markus dalam menulis, menurut kecakapan dan gaya bahasanya sendiri, sebagaimana dengan para penulis Alkitab lainnya. Itulah sebabnya, walaupun sama-sama berasal dari Roh Kudus, keempat Injil Kristen punya gaya bahasa dan penekanan yang berbeda-beda. Tuhan menghargai kepribadian hambanya.
Jika kita mau dipakai Tuhan, maka kita harus rela dibentuk. Kita juga harus setia dengan pelayanan kita saat ini. Di samping itu, kita juga harus mau terus belajar. Dengan demikian, Tuhan bisa memakai kita dalam pelayanan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, seperti halnya Markus. Tuhan hanya mempercayakan sebuah tugas dan pelayanan bagi mereka yang telah siap untuk mengembannya. Demikian pembacaan renungan malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajari kami setia dalam pelayanan yang Engkau sudah percayakan kepada kami. Dan bawalah kami kepada pelayanan yang lebih besar lagi. Mungkin kami pernah gagal, mungkin kami pernah mengecewakan Tuhan, tapi kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melakukan pelayanan kami dengan sepenuh hati kami. Terima kasih untuk pelajaran tentang Markus sepanjang minggu ini. Biar kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.